Baik, selamat pagi saudara. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu peran strategis Disnaker dan BP3MI dalam menjaga hak dan kesejahteraan pekerja migran. Sebagai negara dengan jumlah yang pekerja yang memiliki migran yang cukup besar, Indonesia memiliki tantangan dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Dari proses perekrutan hingga kepulangan mereka, ada berbagai aspek yang mungkin harus kita perhatikan, mulai dari regulasi, hak tenaga kerja hingga bantuan hukum. Untuk membahas lebih dalam tentang peran pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja Disnaker dan BP3MI atau Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk itu saat ini di Kompas TV kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Di tengah saya sudah ada Kepala Disnaker Trans Provinsi Riau, Bapak Bobi Rahmat SSTP MSI. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Oke, dan tentunya juga telah hadir Bapak Fani Wahyu Kurniawan Eskom selaku Ketua Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Nika. Oke, baik, ini ada kedatangan dua orang hebat dan tentunya kita tanya kabarnya dulu. Bagaimana kabarnya Pak Bobi dan Pak Fani? Alhamdulillah. Masih semangat aja lah. Masih sehat dan semangat ya Pak ya? Terus semangat. Harus semangat. Yeah. Hari ini walaupun pagi hari kita semua sudah ready dan siap untuk membahas sebenarnya lebih dalam bagaimana hak-hak, regulasi, perlindungan, dan pengaduan dari seluruh pekerja-pekerja kita yang berada di luar negeri maupun dalam negeri sebenarnya ya Pak. Cuman kali ini kita akan membahas terlebih dahulu Pak, apa saja sih sebenarnya tugas pokok dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga yang hari ini kita datangkan langsung ke Kompas TV. Mungkin pertama saya akan tanya dulu ke Kepala Disnaker Trans Provinsi Riau, Bapak Bobi. Kira-kira apa saja sih Pak tanggung jawab dan peran yang sebenarnya ditanggulangi oleh Disnaker sendiri? Ya, baik, terima kasih. Berbicara tentang pekerja migran Indonesia dan juga bagaimana tugas dan fungsi kita pemerintah Provinsi Riau, terutama kita di UPD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Bicara masalah PMI itu kita harus melihat bagaimana terkait dengan baik itu baik dalam peningkatan skill kompetensi di bidang vokasinya, terus juga terkait dengan penempatan tenaga kerjanya, baik itu juga dengan perlindungannya. Ya. Jadi kalau bicara tentang vokasi, ya, itu kita tentunya bagaimana ke depan terus meningkatkan baik itu sosialisasi, pendidikan dan latihan untuk meningkatkan keterampilan dan juga skill dari calon PMI ini sendiri. Ya, nah, kita berharap nantinya ini bisa mereka bekerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh negara tujuan tersebut. Ya. Selanjutnya penempatan tenaga kerja. Di sini ada 3 hal. Yang pertama penempatan, terus juga di penempatan kerjanya, bahkan juga pasca penempatannya. Ya, kalau di pra ini kita melihat bagaimana kesiapan dari calon pekerja migran Indonesia seperti persyaratan administrasi, ya, yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja, ya jangan sampai nanti dikatakan ilegal ya Pak ya, prosedural, artinya di luar dari ketentuan. Nah, ini harus dipersiapkan. Bagaimana pelayanannya, ya, jadi bukan hanya pemenuhan administrasi oleh calon PMI saja, tapi pelayanan di kita juga di instansi pemerintah, seperti di dinas, terus juga di BP3MI, ya, begitu juga dengan seperti lembaga-lembaga yang untuk menyalurkan tenaga kerja ini sendiri. Ya, jadi jangan sampai nanti mereka salah, ya, curhatnya salah gitu. Itu apa ya? Tempat pulangnya salah ya jadi, Pak. Tempat menyampaikan salah, akhirnya nanti ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang akhirnya pakai jasa lah, udah nanti sama kami aja, nanti kita urus begini gitu. Rupanya nanti itu yang saya bilang tadi salah curhat ketika nanti mau berangkat, yang namanya paspor lah, yang namanya ini namanya itu, rupanya semuanya tidak diakui, tidak diresmi, akhirnya bisa yang saya sampaikan tadi ilegal lah dia. Terus di penempatan kerjanya, ya, di penempatan kerja ini kita harus melihat juga peluangnya. Nah, ini kan informasi nih dari KP2MI, BP3MI, ini sangat penting bahwa di negara tujuan itu memang membutuhkan atau tidak. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai negara tujuan tersebut tidak membutuhkan tapi kita menyalurkan. Jadi tidak sesuai. Tapi kalau negara tujuan itu membutuhkan, nah inilah yang kita persiapkan. Oke. Ya.
Nah, terus juga pasca penempatan, artinya jika PM ini selesai, ya artinya dia tidak lagi kerja di luar negeri. Setelah dia di sini, nah ini kita harapkan dia juga tetap berdaya. Ya, pemberdayaannya seperti apa? Jangan sampai pula dia pulang dari negara tempat dia bekerja, pulang ke Indonesia malah menimbulkan beban pengangguran lagi, ya kan? Nah, ini yang kita tidak harapkan. Tapi dia bisa berdaya juga. Ya, ini tugas kita juga dari Dinas Tenaga Kerja. Nah, begitu juga kita harapkan dengan perlindungan. Nah, ini nanti kita kalau bicara perlindungan, ini Pak Fani akan kupas tuntas nih kalau masalah perlindungan. Nah, ini tadilah yang kami harapkan, sinergitas kita instansi pemerintah ini, begitu juga masyarakat swasta juga penting. Jadi kalau 3 komponen yang tidak bisa bekerja dengan sinergi yang kuat, kolaborasi tidak kuat, saya yakin ini juga tidak akan melindungi calon PMB nantinya bekerja di luar negeri. Begitu kira-kira. Oke, baik Pak Bobi. Cukup jelas. Jadi kalau misalnya kita dengarkan dari Disnaker tadi, sepertinya dunia perbekalannya sudah lengkap di sini ya Pak ya. Tapi kita akan bergeser ke Pak Fani. Kalau tadi kata Pak Bobi soal perlindungan, pertanggungjawaban ataupun pelaporan sepertinya lebih terfokus ke BP3MI ya Pak. Mungkin boleh dijelaskan kembali apa saja peran, tugas dan fungsi dari Balai Pelayanan dan Perlindungan Migran Indonesia ini Pak. Baik Mbak Tika. Memang betul tadi disampaikan sama Pak Bobi, hampir istilahnya Dinas Tenaga Kerja maupun KP2MI atau BP3MI sebenarnya untuk menangani perlindungan terhadap pekerja migran ada sinergitas, hampir pekerjaan hampir sama. Cuman untuk yang BP3MI memang itu Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dia fungsinya untuk melayani pelindungan. Pelindungan ini kita bukan hanya untuk melindungi, tapi juga proses penempatan seperti apa. Jadi yang kita lindungi itu yang tadi disampaikan sama Pak Bobi adalah ada 3 tahapan. Kita pelindungan dari sisi masa sebelum berangkat, setelah berangkat, artinya pada masa di penempatan kita lindungi seperti apa, dan pada saat pulang kita lindungi seperti apa. Nah, ini pelindungan pada masa berangkat, kenapa? Apa yang didapat oleh pekerja migran, ya kan? Ini korelasi dengan syarat yang harus dimiliki oleh para CPMI atau PMI yang akan bekerja ke luar negeri. Salah satu syaratnya apa? Yaitu memiliki asuransi kepesertaan tenaga kerja. Ya kan? Itu wajib dimiliki, itu wajib dimiliki. Sehingga pada saat dia sudah menjadi bagian dari CPMI yang ingin proses untuk berangkat, terjadi apa-apa dengan CPMI itu mereka sudah bisa di-cover. Artinya perlindungan masih dalam di wilayah Indonesia sudah bisa di-cover. Ya kan? Begitu pula dengan jika memang terjadi mereka sudah dalam masa di bawah naungan dari P3MI. P3MI artinya perusahaan penempatan pekerja migran nih, yang menempatkan ke luar negeri. Jadi memakai PT. Kalau dulu namanya PJTKI berubah PPTKS menjadi P3MI. Sekarang P3MI perusahaan penempatan. Artinya kalau memang terjadi apa pada CPMI kita yang masih dalam naungan P3MI, itu negara wajib, pemerintah wajib untuk membuat P3MI ini bertanggung jawab. Artinya memang prosesnya sudah dari sebelum berangkat. Nah, jika untuk berangkat seperti apa? Perlindungan kita lakukan pada saat sudah di luar negeri, memang kami tidak bisa menjangkau. Kami tidak bisa menjangkau, artinya peran BP2MI hanya memang di dalam negeri. Setelah di luar negeri itu ada peran pemerintah lainnya, dalam ini perwakilan. Dalam ini perwakilan KBRI maupun KJRI yang ada di negara penempatan. Mereka juga tidak bergerak sendiri, artinya data-data itu dari kami. Karena pendaftaran registrasi CPMI itu semua tersistem. Semua terinput dari mulai daftar itu tersistem. Artinya yang melalui sistem Sesko P2MI kita itu dia berangkat di mana, oleh siapa perusahaannya, siapa pemberi kerjanya, di negara mana, tempatnya, titiknya di mana, itu sudah ada di sistem. Artinya jika memang terjadi apa-apa dengan PMI kita di luar negeri, itu negara hadir untuk bisa langsung membantu permasalahan terhadap pekerja migran kita di luar negeri. Untuk pulangnya seperti apa? Banyak sekarang mungkin beberapa case media juga sudah paham apa peran BP3MI pada saat pulang, itu kita fasilitasi. Permasalahan pulang ini kompleks bagi pekerja migran. Ada yang memang dia kecelakaan kerja, ada yang memang habis kontrak, ataupun permasalahan terkendala apapun bagi pekerja migrannya. Itu kita lindungi dalam artian, mau pulang, dia kita fasilitasi untuk jika yang sakit terutama, kita fasilitasi ambulan gratis sampai dengan nanti dipulangkan ke daerah asal atau bahkan dirujuk ke rumah sakit yang sudah kita kerjasamakan seperti kayak rumah sakit Polri. Itu memang sudah kita kerjasama dengan KP2MI atau BP2MI. Artinya itu yang sudah kita lakukan perlindungannya. Bahkan tadi sampaikan Pak Bobi, kita bukan hanya melindungi setelah bermasalah, tapi kita coba berdayakan kembali. Kita coba berdayakan pekerja migran yang sudah pulang purna, kita lakukan edukasi, kewirausahaan supaya dia bisa menjadi bisa berwirausaha di Indonesia.
Karena slogan kita tuh masih sama sebenarnya, berangkat migran, pulang menjadi juragan. Artinya pulangnya ini dengan penghasilan yang sudah mereka miliki, itu mereka harus membuat usaha, menjadi wirausaha supaya membuka lowongan pekerja bagi tetangga-tetangganya atau saudara-saudara bekerja. Ya seperti itu. Luar biasa. Ini kalau dengar Pak Fahmi dan Pak Bobi cerita mengenai CMI ini ya Pak, jadi kita tertarik nih untuk berani untuk berangkat ke luar negeri, karena sebenarnya dari kita sendiri, dari kasus-kasus yang mungkin sering kita lihat di lingkungan kita, banyak sekali oknum-oknum penipuan. Betul. Seperti yang tadi disampaikan Pak Bobi, mereka salah curhat akhirnya berakhir dengan penipuan. Kira-kira dari Pak Fahmi sendiri bagaimana cara menanggulanginya Pak? Ya. Apakah ada sosialisasi yang mungkin diberikan kepada anak-anak yang baru lulus SMA atau yang baru selesai perkuliahan yang mungkin tertarik ke negara-negara tujuan tersebut? Jadi peran kami, peran stakeholder kami khususnya terkait perlindungan pekerja migran bukan hanya untuk melindungi, tapi melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat. Bahwa negara sudah ada loh, negara sudah menetapkan aturan untuk berangkat secara prosedural. Aturan-aturan syarat apa yang harus dilengkapi, dokumen apa yang harus dilengkapi, persyaratan apapun itu sudah ada, termasuk perusahaan yang menempatkan. Artinya perusahaan menempatkan ini perusahaan P3MI itu yang resmi, yang terdaftar. Artinya sudah benar-benar difasilitasi oleh negara. Tinggal bagaimana kita di lapangan kami mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan edukasi. Edukasi kepada masyarakat, baik itu ke pemerintah provinsi, kabupaten, kota sampai ke desa. Ya kan? Karena memang permasalahan terjadi di kasus-kasus yang pemilihan prosedural ini adalah merambah ke yang menjadi korban itu masyarakat di pelosok atau pedesaan yang memang minim informasi. Ya kan, mereka hanya bermulat pengen bekerja aja tanpa skill, taunya pengen penghasilan karena masalah perut, kembali lagi masalah kembali. Dan itulah muncul para oknum atau sindikat yang ingin mengambil mereka secara menjadi korban ilegal, ya kan, dengan cara apa? Iming-iming, ya udah ikut kami aja, kami bisa menempatkan Anda bekerja ke luar negeri. Soal kami tidak punya dokumen apa-apa, Mbak, Pak, misalnya, ya nggak usah pakai dokumen, ya kan, lewat pemerintah tuh ribet, prosesnya lama segala macam, terus mahal segala macam, itu yang disampaikan oleh para oknum untuk pada masyarakat. Akhirnya mereka tergiur, iming-iming, berangkatlah secara ilegal. Padahal dokumen-dokumen kan harus banyak. Nah, makanya sosialisasi edukasi kita adalah pertama, kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya ada tata cara yang harus dilengkapi untuk bekerja ke luar negeri secara prosedural tentunya. Nah, yang paling penting adalah hindari jika ada oknum atau cara warga baru, warga asing yang ingin menawarkan pekerjaan dengan cara instan. Apalagi mereka baik hati dalam tanda kutip untuk memberikan dana dulu sebagai tanah hutangan, itu sudah pasti penipuan. Yang terjadi perlindungannya nggak akan mereka dapatkan. Ya kan, jadi seperti itu. Jadi kita melakukan aktif dengan Dinas Tenaga Kerja provinsi maupun sampai ke kabupaten untuk terus melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Oke, baik Pak. Cukup jelas ya Pak Fani. Nah, sekarang saya giliran ke Pak Bobi. Kalau dari Disnaker Trans sendiri, apakah ada program atau sosialisasi atau program diluncurkan mungkin untuk seluruh masyarakat Provinsi Riau yang ingin bekerja ke luar negeri gitu Pak? Baik, jadi kalau untuk pekerjaan ke luar negeri, memang kita pada saat ini kolaborasi. Ya. Artinya baik program-program seperti dari program dari KP2MI, ya. Nah, jadi nanti dikerjasamakan dengan pemerintah daerah. Ya, artinya program dari KP2MI nanti untuk dalam sosialisasi ataupun juga untuk mencari yang masyarakat yang ingin menjadi CPMI tersebut. Nah, inilah bagian integrasi yang tidak bisa terpisahkan tadi saya sampaikan. Tidak bisa terpisahkan. Nah, jadi kolaborasi lah. Jadi ada programnya, kami pun pemerintah daerah juga bertanggung jawab ya bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat. Inilah yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ya, nah, kalau yang langsung dari kita dari pemerintah Provinsi Riau, selama ini kita memang banyak program-program dari kementerian gitu ya, yang memang tujuannya ke negara-negara di luar sana ya Pak ya. Seperti dari KP2MI ini ada dari Jepang ya Pak ya. Program G2G-nya, G2G-nya Korea, Jepang, Korea, Jerman ya. Nah, kalau dari kementerian kita kemarin aktif juga untuk program IM Japan-nya ya. IM Japan kemarin juga baru dilepas nih. Ada 28 masyarakat kita Riau yang baru dilepas untuk magang di Jepang ya. Nah, jadi baik itu menjadi CPMI ataupun juga program magang ke luar negeri. Nah, inilah kita kolaborasi ya, kolaborasi. Jadi tanggung jawabnya semua ada gitu. Ya tidak bisa terpisahkan ya Pak ya. Termasuk perlindungan pun juga kita selalu kolaborasi juga. Kemarin Pak Fani ini kemarin baru
menghambat 2 warga negara kita Pak ya, di ya. Dumai dengan bantuan dari TNI Angkatan Laut ya Pak ya. Polres Dumai dan TNI Angkatan Laut. Polres Dumai, TNI Angkatan Laut. Nah, jadi semua ini tanggung jawab kita bersama. Jadi saya kira yang terpenting sekarang adalah dengan adanya kejadian yang kemarin itu yang di Malaysia, ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya ya para penempatan kerja ini sangat penting sekali dari sisi administrasinya. Ya. Nah, kalau saya lebih menekankan jangan sampai kita salah curhat tadi. Ya artinya nanti sambil cerita-cerita pengen mau kerja di luar ya Pak ya. Tapi informasinya salah itu. Ya kan udah aman nanti bisa itu kita apa ini nanti pokoknya tinggal berangkat misalnya gitu kan. Jadi masyarakat yang mohon maaf keterbatasan informasi akhirnya dimanfaatkan oleh orang, oleh oknum-oknum ini tadi ya sehingga ketika terjadi yang mau tidak mau kita negara wajib hadir di sana gitu. Termasuk perlindungan hukum yang kita harus berikan kepada pendampingan kepada masyarakat tersebut. Jadi Mbak Tika, pemerintah sudah sama sekali negara sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa berangkat ke luar negeri. Jadi kami PP2MI atau KP2MI itu ada 5 skema penempatan. 5 skema penempatan untuk memudahkan CPMI kita atau masyarakat kita untuk berangkat ke luar negeri. Yang pertama adalah melalui jalur P2P. P2P artinya private to private. Jadi melalui perusahaan. Yang tadi saya sampaikan P3MI, dia perusahaan perekrut CPMI yang ada di Indonesia itu melakukan kerjasama dengan agensi yang ada di luar negeri. Artinya agensi mereka yang ada di luar negeri sudah mempunyai tempat-tempat yang akan menampung mereka untuk bekerja ke luar negeri. Aja sesama swasta. Itu P2P, sektor pertama, skema pertama. Yang kedua adalah G2G. Nah, G2G adalah government to government. Artinya pemerintah Indonesia itu melakukan kerjasama dengan negara-negara perempatan. Memang saat ini baru 3, Korea, Jepang, dan Jerman. Artinya pemerintah yang tadi kami sebutkan Jerman, Jepang, sama Korea itu sudah melakukan kerjasama dalam sisi kita mengirimkan, mereka menempatkan. Artinya pelindungannya pun nggak usah dikhawatirkan, itu pelindungan sudah negara. Artinya negara yang memang akan melindungi mereka, WNI kita, CPMI kita di luar negeri. Nah itu G2G. Memang baru ada 3 negara. Memang untuk ini kita lagi dorong Pak Bobi untuk khususnya di Provinsi Riau malah. Sektor kesehatan di sini kan cukup banyak, rumah sakit sini cukup banyak. Artinya ini mendorong untuk program G2G ya, karena G2G kita untuk yang Jepang dan Jerman ini di sektor kesehatan, di perawat. Nah ini memang peluang-peluang bagi masyarakat kita untuk berangkat. Padahal di sini kan kita sudah kerjasama juga dengan lembaga kesehatan, terus Universitas Kesehatan sendiri ya, untuk bisa lulusan-lulusan mereka kita kirim dengan program-program G2G. Yang berikutnya G2P, Government to Private. Artinya pemerintah kerjasama sama perusahaan swasta nih di luar negeri, tapi ini masih digodok karena masih belum sinkron. Yang keempat yang paling banyak juga yang diminati oleh masyarakat adalah mandiri, skema mandiri. Artinya skema mandiri atau profesional. Ya misalnya saya lulusan S2 minyak, saya mau daftar sendiri nih. Ya perusahaan minyak ada di Timur Tengah. Kita melakukan apply, wawancara langsung. Ya kan, itu diterima kontrak kerjanya baru mendaftar ke kita untuk proses dokumen yang harus dilengkapi di sistem. Artinya kita bebaskan masyarakat secara profesional untuk bekerja ke luar negeri. Dan yang terakhir adalah UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Artinya perusahaan di Indonesia mempunyai anak perusahaan ataupun induk perusahaan ada di luar negeri. Kita dikirimkan sebagai pegawainya untuk berangkat ke luar negeri bekerja di perusahaan yang sama. Itu UKPS. Artinya dengan persyaratan ini berbagai kemudahan yang sudah diberikan oleh negara ini harus diambil oleh masyarakat. Tapi itu tadi adalah masih ada banyaknya pemahaman masyarakat yang tidak mau budaya karena kita dengan Malaysia contoh dekat, artinya karena sudah rumpun budaya mereka tidak mau bekerja, hanya mau kunjungan wisata terjadi padahal di sana bekerja atau bahkan mereka hanya berbekal paspor. Nah ini modus banyak berbekal paspor untuk berangkat ke luar negeri. Ya kan pertama hanya untuk kunjungan keluarga, tapi ternyata sampai sana ditawari untuk temannya berangkat ke luar negeri lagi, artinya dari situ berangkat ke Kamboja. Yang terjadi adalah mereka menjadi korban TPPO di Kamboja sebagai scamming ataupun judi online. Ini cukup banyak. Kami sedang menerima pengaduan lagi untuk scamming judi online di Kamboja, Myanmar ini masih banyak. Artinya ini harus dimengerti oleh atau dibagi masyarakat bahwasanya bukan bekerja ke luar negeri itu mahal, enggak. Kalau diikuti atau proses bahkan lebih murah daripada mereka bayar kepada tekong atau agen. Itu lebih mahal dan prosesnya mereka akan ketakutan. Artinya mereka mereka nggak berangkat terang-terangan, berangkat tengah malam tanpa keselamatan apa tapi kalau berangkat secara prosedural perlindungan sudah pasti 100% didapat. Bahkan bukan hanya kepada PMI-nya, perlindungan yang kita berikan tapi kepada keluarga.
Karena KP2MI adalah perlindungan menyeluruh pada PMI dan keluarganya. Artinya keluarganya pun bisa kita mendapatkan perlindungan pekerja migran. Oke, baik Pak. Cukup jelas ya Pak, ternyata ada berbagai jenis calon-calon pekerja migran di luar negeri sana yang ternyata punya jalurnya sendiri. Selama ini kan kita mengira bahwa semuanya itu akan menjadi satu jalur yang sama, ternyata ada 5 jalur tadi ya Pak. 5 skema. 5 skema maksud kami. Termasuk yang menarik itu yang government to government. Karena itu pemerintah sendiri. Iya. Berarti sudah ada kepedulian sendiri dari pemerintah untuk seluruh pekerja kita. Oke. Baik Bapak, tentunya kita akan segera kembali lagi di segmen berikutnya. Namun terlebih dulu kita akan jeda sejenak pemirsa, dan kita akan kembali lagi tentunya di Sapa Rio.